Baik teman-teman, balik lagi di channel Belajar Pentest. Kali ini gua mau ngebahas tentang directory listing ya. Directory listing itu apa? Jadi directory listing itu celah keamanan yang banyak diabaikan sama orang lain gitu ya. Padahal ini sangat fatal sekali kalau dibiarkan gitu ya. Jadi directory listing itu orang lain bisa tahu isi dari directory kita. Misalkan yang paling banyak itu kayak gini ya, misalkan image ini gak ada di ininya ya. Ini karena gua pakai WordPress gak ada di ininya, di sininya. Atau gini aja deh, gua kasih contoh ya, misalkan gini. Gua kasih contoh isinya aset, ntar salah namanya, aset gitu ya. Di dalamnya misalkan ada file gini, database SQL, terus ada namanya connection.php misalnya gitu ya. Terus connection.php.bug ini. Jadi .bug itu backup gitu ya. Oke, ada 3 file ini ya di directory asset. Jadi kayak gini, kalau misalkan orang lain mau mengakses directory asset gitu ya, isinya akan ketahuan di dalamnya ada file apa aja gitu. Ini yang dinamakan directory listing. Jadi bahaya banget kan kalau misalkan ada database.sql, bisa diklik, bisa di-download isi dari database web kita itu apa aja gitu kan. Bahaya banget kan. Atau kalau misalkan di sini ada connection.php, karena gua pakai WordPress, jadi gua mau coba copy isi dari wp config ini ya. Gua copy sebagai contoh aja ya. Gua ubah di sininya, save, ininya juga save. Oke, jadi kayak gini ya. Oke, kalau misalkan orang lain mau mengakses connection.php, gak bakalan muncul gitu walaupun di view source dilihat, karena bahasa pemrograman PHP itu gak bisa dicontek gitu ya. Tapi gimana kalau misalkan ada connection.php.bug? Biasanya si developer itu bikin backupan dari koneksi ke database gitu ya. Misalkan kalau diklik nanti akan muncul isinya kayak gimana gitu, konfigurasinya kayak gimana. Karena di sini susah dibacanya, kita coba view source. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Ada database name, database user, password ya. Nah, dan biasanya di website umum gitu ya, website orang lain itu ada yang namanya php.myadmin, php.myadmin gitu ya, php.myadmin gitu. Oke. Di sini gak ada karena ya gua pakai WordPress gitu, gak ada file atau directory php.myadmin di sini karena gua pakai hosting gratisan. Jadi untuk koneksi ke database-nya khusus ya, database. Di sini ada 000 web host ya. Klik. Jadi si hacker bisa masuk ke database kita, bisa tahu isinya apa gitu ya, isi dari database kita. Bentar, ini logout dulu. Oke.
logout, tunggu. Oke, nanti akan muncul kayak gini ya. Nah, di sini misalkan si hacker mau tahu isi dari database kita itu apa aja. Di sini ada database user, copy yang ini, pastekan di sini. Terus database passwordnya kita langsung masukkan aja ya. Oke, masuk. Nah, gini ya. Jadi si hacker bisa tahu gitu database-nya, bisa masuk ke database. Nah, di sini ada WP user, bisa menambah, mengedit, menghapus ya. Nah, di sini bisa diubah passwordnya, terus emailnya ya, username-nya apa gitu. Sangat fatal sekali. Terus gimana cara mengatasinya gitu ya? Paling simple dan paling sederhana itu orang lain bikin file index.php gitu ya, index.php atau index.html, isinya kosong aja ya. Di sini aset, kita coba buka, refresh, akan kosong, tapi di atasnya ada tulisan index of htaccess. Gimana kalau misalkan gini, ininya diedit, gitu ya, not found gitu. Nanti title-nya not found. Tapi kalau mau gini ribet juga ya. Kita coba aja pakai htaccess ya, biar orang lain yang mau mengakses directory aset gitu ya, akan muncul tulisan forbidden ya, 403 forbidden htaccess gitu ya, htaccess .htaccess ya. Oke, edit isinya, ntar gua perbesar. Di sini tulis aja option indexes gitu ya, gede kecilnya, huruf gede kecilnya itu sensitif ya. Oke, save, ntar gua kecilin. Nah, ketika di refresh akan muncul forbidden gitu ya, jadi gak bisa dibuka. Oke, contohnya kayak gitu ya cara mengatasinya. Kalau misalkan di cPanel ada juga, di sini gua gak pakai cPanel ya, ada namanya indexes, cari aja di cPanel. Nah, yang paling simpel itu kayak gini ya, kasih htaccess. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga biar gua semangat bikin konten video lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.